Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah komputer dan masyarakat akan mempresentasikan tentang proposal PKM gagasan tertulis. Dan judul yang kita ambil yaitu Sistem Pintar Monitoring Air (SIPMAR) berbasis Internet of Things dan Machine Learning dalam upaya antisipasi krisis air berkelanjutan. Oke, selamat menyaksikan presentasi dari kami. Baik, di sini saya akan mengenalkan anggota. Yang pertama, kelompok kami terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ardi Hilal Isna dengan NIM 1908132. Lalu ada Muhammad Rehan Satrio dengan NIM 1902897. Dan yang terakhir ada Mujtahidul Haq dengan NIM 1909410. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Nah, latar belakang pertama adalah populasi manusia semakin meningkat, maka kebutuhan air akan meningkat pula, yang dimana setiap makhluk hidup tentu membutuhkan air sebagai sumber utama keberlangsungan hidupnya. Air merupakan unsur atau senyawa penting yang dibutuhkan dan tersedia secara melimpah di alam. Kegunaan dan manfaat air bagi kehidupan sangatlah banyak, sehingga wajarlah jika manusia berbondong-bondong akan menggunakan dan memanfaatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun, sikap boros dan ketidakpedulian membawa musibah dalam ketersediaan air bersih. Lalu adanya prediksi kelangkaan air baik secara global maupun lokal. Lanjut ke latar belakang berikutnya, yang dimana menurut United Nations laporan tahun 2020 memprediksi krisis air menanti di tahun 2030 untuk secara global, dan LIPI memprediksi wilayah urban di Jawa Utara, yaitu Banten hingga Surabaya, di tahun 2040 akan defisit ketersediaan air. Nah, kesimpulannya yaitu 2030 secara global akan menjadi krisis air dan secara lokal pada tahun 2040, yang dimana 700 juta orang akan terdampak oleh krisis air ini. Nah, lalu adapun masih terkait dengan latar belakang, di mana berhubungan dengan SDG, yaitu Sustainable Development Goals di tahun 2030, yang tujuannya ke-6 atau untuk memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, telah menekan permasalahan ini. Selain itu juga adanya penggunaan teknologi mutakhir saat ini berperan besar untuk mengelola air yang terbuang secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, dengan itu maka dengan adanya teknologi atau TIC sudah sepatutnya menjadi solusi permasalahan tersebut. Lalu adapun tujuannya, yaitu yang pertama melakukan pemantauan atau monitoring secara langsung terhadap kualitas dan distribusi air di setiap rumah masyarakat. Lalu adapun meningkatkan efisiensi penggunaan air di kalangan masyarakat dan mengedukasi sifat dan kebiasaan masyarakat untuk berhemat dalam penggunaan air. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan dan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya, manfaat dari sistem SIPMAR yaitu masyarakat bisa lebih leluasa dalam memantau kondisi dan penggunaan air melalui aplikasi pemantauan SIPMAR. Kedua, memberikan solusi ketersediaan air bersih sebagai akibat dari tingginya efisiensi penggunaan air menggunakan sistem ini. Yang ketiga, masyarakat akan menjadi lebih berhemat dalam penggunaan air. Dan keempat, tingkat air bersih yang terbuang akan semakin menurun. Kondisi terkini atau fakta-fakta yang terjadi saat ini berdasarkan Badan Pusat Statistik, yaitu di tahun 2018 volume air yang dihasilkan sebanyak 4,8 miliar meter per kubik di Indonesia ini. Sedangkan yang tersalurkan itu hanya sekitar 3,7 miliar atau 77% saja. Sehingga masih ada sisa 23% air yang hilang atau tidak terpakai. Kemudian telah ada sistem untuk memantau, namun alat ini hanya diberikan pada pelanggan PDAM saja. Kemudian alat tersebut juga belum terhubung dengan jaringan dan teknologi lainnya. Ada beberapa solusi juga yang telah diterapkan. Yang pertama yaitu adalah Smart Water Consumption Measurement System, yang dimana memanfaatkan teknologi IoT dan GIS
yang terhubung pada aplikasi website, namun sebatas pada pemantauan air tanpa memperhatikan kondisi kualitas air. Ini yang diusulkan oleh Fuentes. Dan yang kedua yaitu ada Smart Water Quality Monitoring, yaitu sistem pemantauan kualitas air yang hemat biaya namun masih berorientasi pada kualitas air saja dan menggunakan aplikasi pihak ketiga atau tidak independen. Ini yang diusulkan oleh Pasika. Dan berikut ini gagasan yang kita ajukan. Yang pertama akan ada sensor dan aktuator di pipa utama. Jadi SIPMAR ini akan dibagi menjadi dua perangkat keras, yang dimana perangkat satu itu yang terhubung atau terpasang pada pipa satu terdiri dari sensor, ada flow meter untuk mendeteksi debit air, ada pH meter untuk mengukur tingkatan pH air, ada juga turbidity sensor untuk mengukur kekeruhan air. Kemudian ada aktuator yang digunakan yaitu valve control system untuk membuka atau menutup katup dalam pipa tersebut. Dan perangkat kedua atau komputasi lokal akan menggunakan mikroprosesor Raspberry Pi, dan ini tepatnya atau letaknya itu terpisah. Kemudian komputasi dan sistem koneksi. Secara umum akan ada 3 atau 4 bagian, yang dimana bagian pertama itu adalah perangkat keras untuk menerima atau melakukan perintah, dimana jika memenuhi kondisi kritis maka komputasi akan dilakukan secara lokal tanpa mengirimnya terlebih dahulu ke cloud. Tujuannya yaitu untuk mengurangi waktu durasi pengiriman, karena dalam kondisi kritis kita perlu eksekusi secepat mungkin. Kemudian jika tidak termasuk kondisi kritis, yaitu yang kebocoran air secara masif atau kualitas air buruk yang terkontaminasi sangat berat, maka pengiriman data akan dikirim saja langsung ke database dan cloud karena hanya bersifat penyampaian informasi. Kemudian akan ditampilkan lagi di aplikasi mobile sebagai end user, dan juga aplikasi mobile nanti dapat berperan untuk memberikan eksekusi ke Raspberry Pi tersebut, jadi mana nanti dapat menutup atau membuka valve yang ada pada pipa. Dan tentu pengiriman data akan melalui protokol MQTT dengan lingkup jaringan bersifat tertutup. Ketiga, teknologi pendeteksi kebocoran dengan classification random forest, di mana jenis machine learning yang kita gunakan yaitu supervised learning dengan jenis classification, dan algoritmanya adalah random forest. Pemilihan algoritma random forest didasarkan dari perbandingan atau eksperimen yang dilakukan oleh Colhoub, di mana akurasi dari algoritma random forest ini sangatlah tinggi dibanding algoritma lainnya. Kemudian juga prinsip utama dari algoritma ini menggunakan pohon keputusan. Terakhir, akan ada aplikasi interaktif berbasis mobile, yang dimana akan ada kode QR dan kode unik yang bersifat unik, yang dimana perangkat hanya bisa terhubung kepada perangkat keras miliknya saja. Kemudian akan terhubung pada aplikasi mobile berbasis Android dan iOS, dan akan terhubung dengan cloud database, di mana 3 fitur dalam aplikasi SIPMAR yaitu monitoring penggunaan dan kualitas air, notifikasi peringatan, dan tindakan untuk melakukan penutupan pada pipa atau membuka. Selanjutnya, pihak yang dapat membantu yaitu perusahaan daerah air minum atau PDAM, kemudian perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, kemudian masyarakat. Selanjutnya, langkah strategis. Tahap 1 perencanaan, tahap 2 konstruksi, tahap 3 pengujian, tahap 4 implementasi, tahap 5 pemeliharaan. Selanjutnya, kesimpulan. SIPMAR atau Sistem Pintar Monitoring Air bertujuan menjaga ketersediaan air bersih melalui sistem monitoring dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things dan Artificial Intelligence. Beberapa prediksi dari gagasan ini yaitu masyarakat akan lebih hemat dalam penggunaan air ketika pemantauan telah dilakukan secara langsung. Kemudian, ketersediaan air bersih akan terjamin akibat penggunaan air yang berlebih dapat diminimalisir. Selanjutnya, referensi. Berikut daftar referensi yang kami gunakan. Selanjutnya, atribut gambar. Berikut daftar gambar yang kami gunakan. Selanjutnya, sekian dari presentasi kami.
Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.